kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Dapatkan keajaiban yang nyata ya. Untuk zodiak Aries nih, zodiak Aries dan antara rasional dan tahayul. Zodiak Aries antara tahayul dan rasional. Karena yang menentang aliran tahayul itu aliran rasional. Untuk yang saya ketahui ya, yang saya ketahui. Ini sudah terkenal ya, tahayul ini ya, kata-kata tahayul sering kita pakai untuk menentang sesuatu, tetapi kita mempergunakan kata-katanya seolah-olah kita tidak mempercayainya, tetapi kata-kata dalam lingkup yang ditahayulkan, apakah itu benda, apakah itu kejadiannya, apakah itu tanda-tandanya, apakah itu kalimatnya, apakah itu kata-katanya, apakah itu ceritanya, ataukah itu dongengnya, dipakai oleh kita. Dipakai oleh kita ya. Betul tidak? Tidak ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Seolah-olah kita menentang tahayul, tetapi yang ditahayulkan itu dipakai kata-katanya oleh kita. Mungkin kadang sehari-hari dipakai ya. Kalau mungkin misalkan saya, misalnya tidak kepada Anda ya, tidak, ini saya anggap saja bicara sendiri ya. Misalkan saya nih tidak percaya atau tidak mesti percaya pada tahayul, apakah saya harus percaya pada Anda? Oh, jangan percaya itu tahayul, apakah saya harus percaya pada Anda? Tahayul ya. Tahayul itu sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka, kan begitu ya pengertiannya ya. Yang hanya berdasarkan khayalan belaka, kan begitu ya. Gitu kan pengertian tahayul, sesuatu yang berdasarkan, sesuatu yang hanya berdasarkan pada khayalan belaka. Khayalan belaka. Ya, memang begitu pengertiannya kan. Mungkin dalam suatu pengertian tahayul, oh salam alien dulu, salam alien, salam kopi hitam. Mungkin dalam pengertian tahayul itu ada yang memberi makna tentang mengenai khusus tanda-tanda sial, mengenai khusus tanda-tanda sial. Nah itu ada yang memberi makna begitu. Kalau tidak percaya teliti sendiri ya tentang tahayul nih. Ada yang memberi makna khusus saja itu tentang tanda-tanda sial. Itu ditahayulkan. Seperti kucing hitam yang lewat nih, kucing hitam ketika kita akan pergi lewat kucing hitam. Nah itu ketika kita itu tanda sial, itu ditahayulkan. Nah begitu ditahayulkan ya.
tanpa mengetahui makna tahayul tersebut. Tetapi kenyataannya terbukti. Kalau saya terbukti ya, karena memang kalau Anda sudah masuk dunia yang begini, memang terjadilah begitu. Ini mesti Anda perhatikan, ketika Anda masuk dunia yang begini, menganggap kucing hitam lewat itu menjadi tanda tidak jadinya rencana kita, kan begitu ya, itu turun temurun ya, cerita turun temurunnya begitu. Dan saya percaya, saya termasuk orang yang percaya karena saya mengalaminya. Ketika saya naik motor, kucing hitam lewat, wah saya berpikir rencana saya pasti ada kegagalan. Betul, beberapa kali, bukan 1-2 kali. Kalau saya termasuk orang yang percaya. Kalau Anda terserah, saling menghargai itu baik kan. Saya tidak memaksa Anda jangan memaksa saya, begitu ya. Punya kepercayaan masing-masing yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa kita saling paksakan. Saling menghargai itu lebih baik, lebih harmonis, ada ketersalingan, begitu ya, menurut saya. Mungkin saya salah, tidak apa-apa begitu, tetapi kenyataannya memang begitu. Dan memang kalau masuk dunia begini, yang begini itu memang, atau dunia bintang, perbintangan, atau dunia ramal dan dunia ya pokoknya yang berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan, itu memang suka terjadi, Makanya bagi yang tidak mau masuk dunia yang begini, lebih baik jangan. Sebab nanti tanda-tanda tersebut bakal terjadi tanda-tanda tersebut. Begitu, paham ya? Semoga paham. Pertama itu digunakan untuk tanda-tanda sial, simpelnya begitu. Yang kedua itu tahayul itu digunakan sebagai, disamakan sebagai khurafat, walaupun di sisi lain ada perbedaan, tetapi ada juga yang menyamakan sebagai cerita khurafat. Dipahami kan? Tidak apa-apa, saya cuma menjelaskan saja. Khurafat itu berarti sebuah dongeng ya, sebuah dongeng. Kita bertukar pemahaman, itu lebih baik ya, bertukar pemahaman. Semoga sehat, semoga sukses. Ada juga pengertian tentang tahayul itu kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti. Tahayul juga diberi pengertian begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti, itu pengertian tahayul juga. Itu pengertian tahayul juga. Yang saya ketahui ya, Anda bisa mencari sumbernya ya, biar lebih enak. Tidak, saya bukan ingin berdebat ya, bukan ingin berdebat, hanya ingin saling bertukar pikiran. Kan tidak apa-apa saling bertukar pikiran. Salah satu yang menentang tahayul itu memang aliran rasionalis. Kira-kira itu kalau tidak salah abad ke-17, kalau tidak salah. Yang menyatakan bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh dengan hasil pembuktian. Itu aliran rasionalis. Ya. Hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Jadi salah satu yang menentang aliran tahayul ini, aliran tahayul adalah aliran rasionalis, yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu atau suatu kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Itu aliran rasionalis.
Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau hanya bersifat rasional realistis, begitu. Anda silakan cari sumbernya ya. Sumbernya cari biar enak. Tapi kita tidak untuk berdebat, tidak, untuk bertukar pikiran saja. Tidak usah marah-marah ya. Dan aliran rasionalis juga ada yang menentang dan banyak kelemahannya. Itu mesti Anda tahu ya. Nanti ketika di sini itu banyak lagi aliran rasionalis juga, banyak yang menentang ya, banyak yang menentang. Nanti akan bertemu dengan aliran empirisme, itu mesti Anda pahami. Dan yang mesti Anda ketahui bahwa pikiran yang ada di dalam diri manusia itu ada keterbatasan dan ada perbedaan. Pikiran yang ada di dalam diri manusia itu ada perbedaan, ada keterbatasan. Percaya tidak? Pemikiran atau akal orang dahulu itu berbeda dengan akal orang sekarang. Betul tidak? Pikiran orang dahulu, zaman dahulu, misalkan 100 abad ke belakang, itu berbeda dengan akal sekarang, dengan pikiran sekarang. Benar nggak? Coba Anda pikirkan, renungkan. Dulu itu banyak yang memustahilkan sesuatu. Betul tidak? Banyak yang memustahilkan sesuatu. Ternyata sekarang terbukti adanya. Ya tidak? Ya tidak? Saya dan Anda tentu berbeda berpikirnya. Berbeda sebab berpikirnya. Berbeda landasan berpikirnya, berbeda metode berpikirnya, berbeda sejarahnya kenapa saya bisa memikirkan seperti itu. Berbeda pengalaman saya dan pengalaman Anda. Kenapa bisa sampai saya memikirkan seperti itu? Karena ada pengalaman sesuatu. Betul tidak? Coba Anda pikirkan baik-baik. Akal saya dan akal Anda berbeda. Mungkin Anda pintar dan saya bodoh. Mungkin Anda batasnya berapa, saya batasnya segini. Betul tidak? Coba cerna, jangan marah-marah ya, jangan. Saya takut kalau marah-marah. Ini bukan berdebat. Ini coba Anda renungkan ya. Dan saya tidak untuk ini. Nah, kembali ke zodiak Aries, hubungannya dengan zodiak Aries. Zodiak Aries juga ini jadi untung bisa menyatu antara khayal dan rasionalis. Nah, ini bagusnya zodiak Aries ini begini ya. Bisa menyatukan antara khayali dengan rasionalis, bersifat rasional, logika dan fakta. Bisa memaklumi. Jadi yang terpenting bukan dalam perdebatan, bukan dalam pertentangan,
tetapi perbedaan itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kesatuannya di mana? Tentu saja dirasa, tentu saja dalam perasaan. Saya sudah membahas tentang logika dan apa tuh, imajinasi ya untuk Aries. Nah sekarang khayalan dan rasional. Gitu mungkin cukup ya. Semoga sehat selalu.